Kemudian sebuah sekolah bisa dengan sengaja mengkatrol nilai-nilai muridnya ini. Untuk membahasnya lebih lanjut, pemirsa, segera kita bergabung dengan pemerhati pendidikan Pak Doni Kusuma dan juga telah bergabung bersama kami Pak Muhammad Ade Afriandi, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat. Sebelumnya kami juga sudah mengontak pihak sekolah untuk bergabung bersama kami untuk mengkonfirmasi temuan ini, begitu namun belum berkenan tampaknya. Saya sapa dulu Pak Doni dan juga Pak Ade. Selamat siang Pak Doni, Pak Ade. Selamat siang, Mas. Terima Selamat kasih siang, sudah Pak berkenan Adi. bergabung bersama kami di Berita Satu Siang. Saya ke Pak Doni dulu. Ironis Pak Doni, kalau misalnya kita melihat temuan ini ya, ada sebuah sekolah yang seharusnya tempat belajar mengenai kejujuran. Tapi ini malah dengan sengaja bisa memanipulasi nilai rapot anak didiknya. Bukan hanya anak didik, tapi juga gurunya. Tadi diduga terlibat juga. Bagaimana tanggapan Anda melihat ini? Ya, sebenarnya ini kan menunjukkan bahwa sistem pendidikan kita dan juga para pelaku di dalam ekosistem pendidikan ini sangat memprihatinkan ya, apalagi kalau ini dilakukan dalam kolaborasi ya, kolusi antara orang tua dengan pihak sekolah. Tetapi orang tua dan pihak sekolah menurut saya tidak bisa dipersalahkan begitu saja, karena ini ada kaitan dengan grade design sistem evaluasi dan penilaian kita. Kita seringkali melihat hanya masalah kecurangan-kecurangan saja di dalam PPDB. Padahal konsep PPDB zonasi ini harus kita letakkan di dalam transformasi pendidikan yang seharusnya itu ditata secara rapi mulai dari pendidikan dasar, menengah, sampai seleksi dari SMA ke perguruan tinggi. Nah, sistem melalui penilaian raport, kemudian sistem berbasis prestasi yang tidak objektif seperti ini memungkinkan berbagai macam manipulasi. Karena orang tua ingin masuk ke SMA negeri favorit itu supaya nanti ujung-ujungnya adalah bisa masuk jalur undangan ke universitas favorit. Dan ini sangat dipermudah karena apa ya? Karena tentu saja ada banyak manipulasi bisa dilakukan. Karena prestasi yang diberikan itu hanya berdasarkan diri pada raport. Dan raport saat ini itu sama sekali tidak dapat dipakai sebagai acuan yang objektif untuk menilai hasil belajar siswa. Semenjak ujian nasional dihapuskan, kita tidak memiliki kriteria penilaian hasil belajar yang objektif. Termasuk juga asesmen nasional itu sama memiliki fungsi untuk menilai hasil belajar siswa. Oke, saya mau ke Pak Ade kalau begitu untuk mengkonfirmasi hal ini Pak Ade. Pihak sekolah kami sempat coba undang untuk diskusi langsung, termasuk juga mengkonfirmasi temuan ini, tetapi tampaknya belum ada pihak sekolah yang berkenan. Tapi kalau dari didik sendiri, apakah sudah memberikan atau melayangkan teguran? Ya, terima kasih. Berkenaan dengan kejadian di SMP Negeri 19 ya, Kota Depok, terkait teguran tentu menjadi kewenangan dari pemerintah daerah Kota Depok. Dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Depok. Kami dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tentu terkait dengan proses dan mekanisme pendaftaran peserta didik baru yang masuk ke SMA SMK SLB ya di Jawa Barat ya. Oleh karena itu terkait temuan yang sudah kami tindak lanjuti untuk sanksi terhadap yang terlibat di dalam manipulasi rapot, tentu kami harapkan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah Kota Depok. Oke, saya kalau gitu kembali ke pengamat. Tadi Anda sempat menyebut bahwa diperlukan parameter penilaian yang objektif. Jadi apa yang Anda sarankan kemudian? Ya, menurut saya sebaiknya pemerintah membangun sebuah mekanisme kembali ya untuk menilai kriteria apa yang disebut prestasi dan nilai raport. Karena sejauh saya melihat ya sejak kurikulum 2013 pun nilai raport itu dengan mudah sekali dimanipulasi. Banyak sekolah-sekolah itu menaikkan kriteria ketuntasan minimal sehingga itu dianggap sebagai nilai minimal di dalam raport. Maka sekolah itu banyak jor-joran katrol nilai. Ini salah satu gejala saja yang kebetulan ketahuan karena ada mekanisme e-raport yang sudah dilaporkan dahulu di input di Dapodik, baru kemudian ada manipulasi setelahnya. Dan ini tentu saja kalau tidak ada orang yang jeli, mungkin kalau tidak ada masyarakat yang melaporkan, kasus ini akan tetap diem-diem aja gitu. Karena yang ada di SMA itu nilai yang seolah-olah itu benar gitu. Padahal harus kan dicek ya. Sementara ini tidak akan mungkin terjadi kalau tidak ada kolusi dengan pihak sekolah sebelumnya di SMP. Pak Doni, tapi Anda menyebut saja, seperti Pak Ade tadi bilang perlu kolaborasi ya antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota karena ini masalah otonomi daerah karena ada dua kewenangan yang berbeda gitu. Jadi harus cermat dan tegas untuk pengatasannya supaya tidak terjadi lagi. Oke, kita konfirmasi kalau gitu ke Pak Ade. Pak Ade, kalau kata Pak Doni tadi perlu ada kolaborasi antara yang di pusat dengan yang di daerah. Sejauh ini hubungannya mesra nggak sih dari pusat sama daerah? Sebetulnya kalau hubungan sih mesra, tetapi di saat PPDB terlihat ada pemilahan ya yang terlalu tajam. Pemilahan tajam itu begini,
PPDB SMA, SMK, SLB itu tanggung jawab provinsi, PPDB SD, SMP tanggung jawab kabupaten kota. Padahal di sini memang betul lulusan SMP yang kewenangan kabupaten kota itu akan masuk ke SMA, SMK, SLB yang menjadi kewenangan provinsi. Jadi kalau berbicara hubungan koordinasi itu selalu ada. Berbicara kolaborasi itu bisa dibangun di dalam konteks apapun di dalam berpemerintahan. Terkait dengan yang terjadi sekarang ini, bukan soal kolaborasinya, tetapi tentu berkaitan dengan integritas kita ini. Tentang integritas ya. Saya kembali ke Pak Doni kalau begitu. Pak Doni, Anda tadi sempat mention kalau ternyata ini adalah satu dari sekian banyak kasus yang mungkin ketahuan aja karena kebetulan terungkap aja. Berarti di belakang itu ada banyak juga bisa jadi hal-hal ya mungkin mekanismenya kita belum tahu, belum ketahuan seperti apa. Tapi kecurangan itu ada. Anda ingin coba nyampaikan itu atau persoalannya adalah di masalah integritas, dan saya rasa berbagai macam kecurangan ya, mulai dari tahun lalu, tahun sebelumnya ya, mulai dari penipuan laporan domisili KK, lalu kemudian manipulasi nilai rapot, manipulasi sertifikat prestasi, itu banyak terjadi, dan ini tentu saja menjadi keprihatinan kita bersama karena kita tidak bisa menyalahkan orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya di sekolah berkualitas. Kita tahu di beberapa sekolah, misalkan di Banjarmasin, beberapa sekolah negeri malah tidak dapat murid. Karena apa? Ya mungkin karena kualitasnya kurang bagus. Ini artinya ada memang ketimpangan kualitas antar sekolah negeri, belum lagi di sekolah swasta ya. Dan saya rasa inilah yang menjadi masalah. Ketika orang tua ingin menyekolahkan anaknya ke sekolah yang baik, tetapi ternyata pemerintah belum mampu menyediakan sekolah berkualitas, maka orang tua ingin berlomba-lomba menyekolahkan anaknya ke sekolah favorit apapun caranya. Dan ini kemudian ada lubang-lubang di dalam regulasi, dan banyak orang itu kemudian memanfaatkan lubang yang kemungkinan ini dengan adanya manipulasi rapot tidak akan ketahuan. Dan ada banyak kali misalkan modusnya itu servernya down, lalu tiba-tiba anak yang tidak diterima di sekolah SMA tertentu tiba-tiba masuk di dalam jajaran murid baru di situ. Atau yang lebih parah lagi, modus jalur perpindahan itu, yang artinya nanti sekolah swasta itu beberapa akhirnya kehilangan murid satu kelas karena semester depannya mereka pindah semua ke sekolah negeri. Ini kan ada modus-modus yang memang harus diselesaikan, dan ini harusnya ditata, dikunci secara sistem. Yang saya maksud adalah pemerintah harus tegas, Dapodik itu harus dikunci jumlah rombelnya sesuai dengan ketentuan. Kalau jumlah murid di SMA itu satu kelas itu 32 atau 35, ya sudah langsung dikunci itu, sehingga tidak bisa nambah, tidak bisa kurang selama 1 tahun seperti itu. Karena ini akan memungkinkan modus-modus untuk jual beli kursi, kolusi, dan itu akan merusak sistem pendidikan kita, dan tentu saja merusak keadilan ya. Karena orang yang punya hak untuk memperoleh pendidikan justru malah dia tersingkir hanya gara-gara manipulasi dari orang-orang yang tidak berintegritas ini. Jadi ini masalahnya bukan hanya masalah intensi niat jahat dari orang tua maupun kelemahan integritas dari para pendidik dan guru, tetapi sistemnya harus dibangun. Kalau misalkan sistem seleksi masuk perguruan tinggi seperti sekarang ya, SMA-nya itu pasti akan banyak manipulasi karena orang ingin masuk ke sekolah favorit, kan sekolah favorit itu dijamin 20% itu masuk ke perguruan tinggi negeri tanpa tes gitu. Perlu pemerataan nggak sih Pak Doni supaya tidak ada satu sekolah yang diunggulkan tapi juga semua sekolah punya standar kompetensi yang sama, sehingga minat orang tua juga tidak hanya ke sekolah tertentu aja gitu ya. Saya mau ke pemerataannya itu pemerataan kualitas, Mas. Jadi pemerataan kualitas itu terkait dengan sarana prasarana dan kualitas gurunya. Jadi ini tugas pemerintah daerah. Di era otonomi daerah itu pemerintah provinsi, kabupaten, kota punya tanggung jawab itu. Dan mereka bukan hanya tanggung jawab pada sekolah negeri saja loh, tetapi juga pada sekolah swasta. Terutama yang wajib belajar. Kita konfirmasi kalau gitu. Itu kan 9 tahun, Mas. Pak Don, kita konfirmasi ke pemerintah dalam hal ini kepada Disdik sendiri. Upaya pemerataan itu sudah dilakukan belum? Pak Ade? Ya, setidaknya di Jawa Barat ya, gitu, supaya semua sekolah punya kompetensi yang sama, punya guru-guru yang sama berkualitasnya, punya tingkat pendidikan atau sekolah yang sama berkualitasnya, sehingga minat para orang tua setara ke setiap sekolah gitu. Ya, berkaitan dengan pemerataan, tentu pemerintah daerah terus berusaha memberikan pelayanan, terutama untuk penyediaan sekolah baru ataupun juga penambahan ruang kelas baru, dan yang paling diperlukan sekarang adalah penyetaraan antara negeri dan swasta, perlakuan kepada swasta, dukungan kepada swasta, supaya bisa menerima peserta didik baru nanti sesuai dengan kondisi di wilayah kabupaten kota masing-masing. Terkait dengan Kota Depok, nah ini tentu kami juga mengambil hikmah dari kasus SMP Negeri 19. Yang pertama adalah berbicara zonasi itu bukan soal jarak saja, tetapi bagaimana kebijakan zonasi ini dilihat per wilayah, kemudian juga
kandungan yang ada di wilayah ya kalau menurut saya. Jadi misalkan begini, ada wilayah yang padat penduduk, ternyata SMP-nya banyak, SMA-nya sedikit. Nah, yang dihadapi oleh Pemprov, penyediaan SMA ini tentu harus terkoordinasi dengan pemerintah kabupaten atau kota dalam hal penyediaan lahan, dalam hal penyediaan fasilitas, dan juga terkait dengan kualitas dari calon peserta didik baru nanti ya, dan kuantitasnya. Nah, ini menurut kami dengan kejadian ini juga menambah bahan untuk evaluasi menyeluruh terhadap PPDB. Jadi bukan hanya melihat kasus SMP 19 hanya seperti itu saja manipulasi. Tidak, tetapi juga harus kita kembangkan, dan kami sudah berkoordinasi dengan Kadisdik Kota Depok untuk berdiskusi bagaimana melakukan evaluasi bersama, kemudian juga meningkatkan pelayanan untuk PPDB 2025 ya. Kalaupun nanti pemerintah pusat merubah kebijakan PPDB ya tentu kewenangan pemerintah pusat. Tetapi kalau berbicara nanti kesempatan untuk mendapatkan hak pendidikan khususnya di Kota Depok yang sekarang jadi permasalahan manipulasi, kita lihat dari semua sisi begitu. Baik, terakhir Pak Ade, barangkali mungkinkah dibuat satgas khusus begitu untuk mengawasi modus-modus yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Doni? Karena modusnya ada banyak tadi, mulai server down tadi atau modus yang lainnya sempat Pak Doni mention tadi. Untuk mengawasi temuan-temuan atau modus-modus lainnya. Ya kalau berbicara mau dibentuk satgas ya tentu itu kebijakan ya dari pemerintah pusat. Tetapi yang paling penting di sini kan masalahnya adalah apakah semua bisa menjaga integritas untuk menjaga bahwa pendidikan ini hak semua anak bangsa, tetapi yang masuk ke pendidikan itu tentu harus yang berhak, bukan karena dengan cara-cara yang tidak dibenarkan menurut aturan. Kami kunci sistem itu, 36 satu kelas, dilaporkan ada 12 kelas, itu tidak ada penambahan kelas maupun jumlah kursi di dalam satu kelas, tetapi kenyataan ada yang mengusulkan supaya lebih. Nah ini tentu kan menjadi perhatian bersama gitu. Kaitan dengan pemerataan perlu, tetapi juga jangan melanggar aturan. Oke, Pak Ade terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami. Pak Doni juga terima kasih sudah berbagi insight-nya juga bersama kita. Sama-sama ini insight ada, terkonfirmasi juga ada dari pihak distrik. Mudah-mudahan penyelenggaraan PPDB di tahun berikutnya bisa berjalan mulus, bisa berjalan baik. Apa yang sudah menjadi catatan kita di 2023, SEO Games jadi evaluasi yang baik untuk kedepannya. Terima kasih Bapak-Bapak, selamat kembali beraktivitas. Terima kasih Pak Ade. Ya, terima kasih.